Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Yes guys, untuk kali ini guys kita bakal melihat dari channelnya Starting Eleven, yang mana ya banyak banget yang penasaran ya, bukan saja daripada negara Indonesia tapi di Malaysia juga ya, ada beberapa teman yang bertanya dari mana PSSI dapat uang, bilang mereka gitu ya. Karena kaya banget gitu ya, mewah banget gitu, bisa ambil pemain ini pemain itu gitu, hantar sana hantar sini ya. Tapi sebenarnya adakah dari pejabat ya, ya, tapi faktanya sekarang ini yang kita tahu Pak Erick Thohir itu adalah seorang biliarnya guys, ya, miliaran, orang memang kaya ya. Jadi itu salah satu yang kita tahu, tapi kita nggak tahu lagi dari channel ini lah ya. Kita bakal lihat 3, 2, 1 and go. Pak Erick Thohir itu pemilik saham, memang kaya banget tuh guys. Jadi kita nggak tahu lagi nih guys. Yes, jangan lupa untuk follow channelnya Starting Eleven guys. Tergantung kepada siapa yang berada di pucuk pimpinan. Jika ia punya latar belakang bisnis, organisasi yang mengurus sepak bola sekalipun pasti akan berorientasi pada uang. Pokoknya uang dulu, rencana bisa diurus belakangan. Hal itulah yang sedikit banyak terjadi di tubuh PSSI, karena puncak organisasi alias ketua umumnya adalah seorang bisnismen, maka alih-alih terus membicarakan ide, justru yang dibicarakan lagi-lagi dana. Kemarin ketika harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melambung, Exco PSSI Arya Sinulinga berdalih Timnas butuh dana besar. Timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Pernyataan Arya itu segendang sependapat dengan ketum PSSI. Erick Thohir pernah bilang butuh dana besar untuk pengelolaan Timnas Indonesia. PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah, tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya. Nah, kalau sudah ngomongin dana begini, memangnya PSSI punya duit. Lalu pendanaan PSSI ini datangnya dari mana? Ya kali cuma dari kocek pribadi Erick Thohir. Yuk cari tahu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Februari 2024 lalu, mengutip FIFA.co.id, Erick Thohir tanpa tedeng aling-aling menyebut kalau Indonesia ingin memiliki tim nasional yang bagus, maka dibutuhkan dana kira-kira 250 sampai 500 miliar rupiah. Banyak banget kan? Sebagai gambaran saja, uang 500 miliar itu kalau dibelikan permen karet satu Indonesia lengket. Wih, gitu ya. Permen karet. Menurutnya standarnya memang segitu. Bahkan dalam pandangan Menteri BUMN itu Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara lainnya. Jepang, kata Erick, dananya bahkan mencapai 170 juta US dollar atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Menurut Menteri yang pada pemerintahan selanjutnya mungkin akan menjabat lagi itu, pendanaan sepak bola Indonesia dinilainya tertinggal dari negara-negara kuat di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang dananya bisa mencapai 1 triliun rupiah. Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi. Ya, ini benar. Erick Thohir. Kendati demikian, PSSI tidak akan cengeng soal dana. Ia berdalih bakal berusaha memastikan PSSI tidak perlu mengemis. Pertanyaannya, cara memastikannya bagaimana? Erick Thohir mencoba menghidupkan lagi perusahaan milik PSSI.
Dilansir Solo Post, perusahaan itu bernama PT Garuda Sepak Bola Indonesia. PSSI menghidupkannya lagi untuk mengelola aset bisnis secara profesional. Lewat perusahaan inilah PSSI mencari kerjasama dengan perusahaan maupun lembaga lainnya. Kerjasama dengan produsen sepeda motor listrik Gesits pada tahun lalu misalnya, itu juga merupakan program kerja PT Garuda Sepak Bola Indonesia untuk membantu keuangan PSSI. Sebagai pebisnis, Erick Thohir tentu menetapkan target pendapatan yang bisa diperoleh melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Dalam laporan Solo Post, Erick menargetkan perusahaan ini meraup setidaknya 260 miliar rupiah saban tahun. Ini merupakan pertanda baik, sebab itu artinya perusahaan yang dihidupkan kembali oleh PSSI tidak sekedar ada. Kalau perusahaan itu baru dihidupkan lagi oleh PSSI, sebelumnya PSSI dapat dana dari mana? Karena Indonesia merupakan anggota aktif FIFA, PSSI juga mendapat dana dari induk sepak bola dunia tersebut. Salah FIFA satu yang juga barangkali familiar adalah dana FIFA Forward. Ya, dana ini pernah dibekukan karena PSSI membatalkan gelaran Piala Dunia U20. Namun kabarnya dana FIFA Forward untuk PSSI ini tidak 100% dibekukan, melainkan hanya dikurangi saja. Nah, seperti apa sih dana FIFA Forward itu? FIFA Forward merupakan kebijakan baru yang diluncurkan FIFA pada Januari 2023 dan akan berlangsung hingga 2026. Tujuannya untuk menyediakan dana demi mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Dana ini akan disalurkan kepada 6 konfederasi dan 211 anggota FIFA. Duit FIFA guys. Kategori. Pertama, biaya operasional sebesar 5 juta US dollar. Kedua, dana untuk menjalankan proyek spesifik jangka panjang sebesar 3 juta US dollar. Ketiga, dana tambahan untuk menutupi biaya akomodasi dan perjalanan tim nasional serta pembelian perlengkapan sepak bola yang nilainya 1,2 juta US dollar. Selain FIFA Forward, induk sepak bola dunia itu belakangan ini dermawan seperti Haji Sulam. Di tengah pembangunan IKN, FIFA menggelontorkan dana hibah untuk pembangunan training center PSSI. Nominalnya tak main-main, 85,6 miliar rupiah. Selain itu PSSI juga diguyur dana dari pemerintah pusat. Tentu bukan melalui Kementerian Pertanian, melainkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hanya saja dana dari Kemenpora tidak selalu diberikan. Kemenpora menyuplai dana untuk kondisi atau momen-momen tertentu. Misalnya tahun 2020 ketika Ketum PSSI masih Iwan Bule, Kemenpora menggelontorkan dana hingga 50,6 miliar rupiah untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 jelang Piala Dunia U20 tahun 2021 lalu. Sementara di era Erick Thohir, PSSI pernah disiram dana hingga hampir 400 miliar rupiah dari Kemenpora untuk pemusatan latihan Timnas U17 dan penyelenggaraan Piala Dunia U17 tahun lalu. Namun seperti kata Erick, PSSI tidak akan cengeng. Jadi soal pendanaan tidak cuma mengandalkan pemerintah saja. Di samping menjalankan PT, PSSI juga bergeliat mencari sponsor. Makanya sejak pertama kali menjabat, Erick Thohir berkeliaran seperti mahasiswa mencari sponsor kegiatan. Dia turun padang guys. Nggak diam-diam guys. PSSI, kalau pengen sesuatu timnas yang berjaya. Indonesia, baru 6 bulan kepemimpinannya, Erick Thohir berdalih sudah mengumpulkan uang sebanyak 250 miliar rupiah. Belum lama ini sebanyak 23 pengusaha juga mengucurkan dana 27 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia U23 yang menembus semifinal Piala Asia U23. Kerjasama dengan Erspo yang desain jersinya jelek itu juga bagian dari sponsorship. Disebut-sebut nilai sponsorshipnya jauh lebih gede dari aparel Timnas sebelum-sebelumnya. Pendapatan PSSI juga berasal dari hak siar Timnas Indonesia.
Makanya tidak perlu heran jika laga playoff Olimpiade melawan Guinea kemarin yang sedianya tertutup justru disiarkan langsung di televisi. Ini murni karena ada uang hak siar yang berputar di sana, bukan karena PSSI sangat cinta timnas Indonesia. Ada target yang mesti dicapai dari hak siar timnas Indonesia, yakni 56 miliar rupiah. Kebetulan pada 2023 lalu, PSSI sudah menjalin kesepakatan hak siar dengan MNC Group senilai 56 miliar rupiah. Kesepakatan ini memastikan pemegang hak siar mendapat siaran timnas Indonesia, termasuk yang berdurasi panjang. Berikutnya, pasti kamu sudah menebak ini. Iya, pendapatan PSSI juga berasal dari penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia. Sama seperti Blackpink, timnas Indonesia tak ubahnya komoditi yang dijamin laris. Jika konser Blackpink yang dijual adalah fanatisme, pertandingan timnas yang dijajakan adalah nasionalisme. Ini benar guys. Ini kita setuju. Biasanya gitu. Tak ayal kalau setiap kali bertanding antusiasme menonton timnas sangat tinggi. Itu menjual tiket pertandingan semudah mengunyah kerupuk. Bayangkan tiket yang melonjak pun bisa ludes kurang dari 24 jam. PSSI pun bisa meraup uang dari sana. Simulasinya gini, harga tiket termurahnya 250.000. Yang membeli tiket termurah itu katakanlah seperempat dari kapasitas GBK, yakni 19.500. Maka pundi-pundi dari tiket saja sudah menyentuh hampir 5 miliar rupiah. Lalu yang biasanya jadi pertanyaan, duit sebanyak itu dialokasikan kemana? Pertama-tama, yang perlu dipahami menjadi pengurus PSSI sama sekali tidak digaji. Soal mereka bisa cari duit sendiri lewat PSSI itu urusan lain. Tapi intinya pengurus PSSI tak mendapat gaji sebagaimana kuli panggul. Gitu ya rupanya. Pendapatan PSSI mestinya, sekali lagi mestinya, dialokasikan untuk pengembangan sepak bola Indonesia termasuk timnas. Tapi perlu diingatkan juga lah bahwa yang terpilih di dalam pengurusan PSSI ini bukan orang biasa-biasa guys. Bukan orang yang mementingkan aduh aku perlukan gaji ini, aku perlukan nih. Ini sifat nasionalisme mereka tinggi guys. Dan mereka ini memang udah sendiri ada bisnis. Jadi nggak apa, kita akan uruskan bersama-sama PSSI kayak gitulah. Untuk membangun pusat latihan dan membayar staf serta pelatih. Uang PSSI juga digunakan untuk akomodasi dan perjalanan tim nasional. Selain itu PSSI juga mesti membayar sewa kompleks Gelora Bung Karno termasuk stadion utama. Soal ini pernah dibahas sebelumnya. PSSI juga wajib bayar guys duit untuk biaya administrasi saat menaturalisasi pemain. Mendatangkan tim lain termasuk timnas Argentina juga memerlukan biaya, bukan cuma mengandalkan doang. Dengar itu guys. Sangat detail ya, ini kita sangat respect daripada Starting 11 karena di sinilah kita tahu punca daripada mana uang PSSI dapat itu guys. Dan kemana uang itu disalurkan, dan mereka sendiri pun nggak ambil uangnya guys. Jadi guys, gimana? Itu sudah pastinya pencerahan yang sangat bagus untuk kita semua. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang ya. Itulah dimana uang itu kenapa kaya, kenapa orang bilang kaya, enggak sebenarnya PSSI itu sendiri yang sebenarnya bagus dalam memperjuangkan timnas Indonesia sebenarnya. Betul. Apalagi Pak Erick Thohir guys ya. Masuk aja terus dia dapat 250 juta atas kerja kerasnya untuk PSSI. Itu yang kita karena begini yang dibilang tadi, mereka ini otak-otak bisnis. Jadi bila bisnis itu tahu, mereka biarkan pasal keuangan dulu. Dia tahu di mana di mana macam mana ya, kita bukan ahlinya tapi mereka ahlinya tentang bidang itu. Jadi memang nggak perlu kita bahas karena memang udah Pak Erick Thohir itu memang udah bayangin aja ya, sahamnya itu aja berapa banyak udah. Betul. Tapi coba bayangkan aja, sekiranya kalau ketua umumnya itu yang jenis bukan siapa-siapa dan hanya pengen kan macam makan gaji kayak gitu, kerja gitu, itu susah guys.
Memang akan difikirkan diri sendiri dahulu, baru orang lain. Jadi ya kita harus bersyukur ya karena respect guys, respect. Haji Erick Thohir yang memegang ya PSSI sini sebagai ketumnya. Jadi guys, ya mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja para bro. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.